Alhamdulillah sore ini kita tadi sudah bersama dan silaturahim dalam acara pertemuan rutin Kamis Pon, dan hasilnya sangat menggembirakan karena sudah berjejer di sebelah saya. Ini ada Pak Aryono yang masternya cabai, kemudian ada Mas Gago ini juga petani cabai, Mas Karisma ini kalau tidak salah saya pernah lihat TikToknya itu tomat, Pak Kadar ini petani cabai, Pak Aryono juga petani cabai dan petani tanaman pangan. Nah, kita ingin tanya nanti bergantian, kita mulai dari Pak Jarno dulu. Sekarang masih Februari, Pak. Nah, kita punya harapan nanti kelompok tani-tani Mulyo 1 dan gabungan kelompok tani yang ada di Desa Kaliasri ini nanti di periode bulan April sampai Juni, ya, awalnya adalah April, lambat-lambatnya Juni itu Bismillah menanam tembakau. Nah, monggo Pak Jarno, jenengan dulu sudah pernah nanam tembakau dan feelingnya jenengan nanti periode tahun ini untuk tembakau pripun Pak Jarno? Kalau rencana untuk tanam tembakau itu saya juga minat sekali, tapi untuk bulan ya minimal Juni itu tadi yang kata Juni itu tadi, karena saat ini masih ada tanaman dan kurang lebihnya nanti panennya itu Mei. Jadi kira-kira ya untuk menanam tembakau itu diperkirakan yang ikut yang bulan Juni, insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Bulan Juni luasannya kira-kira berapa Pak Jarno? Luasannya kira-kira 0,5. Oke, mantap ini. Ini apalah cabai yang saya pernah berkunjung waktu dengan panen. Betul. Ya, Pak Jarno, terima kasih. Sekarang Mas Gago yang dulu termasuk juga tahun kemarin sebenarnya sudah berencana untuk tembakau, tapi sepertinya baru akan terrealisasi tahun ini 2025. Rencana jenengan, Mas Gago? Ya, rencana ya bulan Juni. Sama seperti Pak Jarno, bulan Juni ini nanti masih ditanami cabai dulu. Airnya sudah dipersiapkan? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian nanti segala sesuatunya termasuk para atolitik nanti perkiraan sudah ada gambaran? Sudah. Oke, terima kasih Mas Gago. Mas Karisma, ini yang ketepatan pertemuan Kamis Pon ini yang paling muda ini. Saya lihat TikToknya itu tomat itu. Rencana Mas Karisma gimana? Ya, rencananya sekitar bulan Juni setelah setelah tanaman padi selesai itu insya Allah langsung tembakau itu diolah lahan. Ini di lahan sawah rencana ya, rencananya Mas Karisma ya? Iya. Lahan sawah, kemudian nanti setelah panen perkiraan bulan Juni nanti akan bismillah ke tembakau. Iya. Gitu. Iya. Pak Nur, Pak Kadar. Nah, ini yang petani senior cabai. Rencana penjelasan Iya. Pak? Ini kan sekarang saya kan masih nanam padi. Jadi nanti setelah padi ya rencananya ikut menanam bako. Jadi lahannya nanti dipersiapkan, masalah air ya juga ada. Itu ikut nanti bulan Juni itu sudah sedih lahannya itu. Oke, terima kasih. Jadi di lahan sawah juga nanti perkiraan bulan Juni. Pak Triyono yang dulu lahannya juga sudah sempat dibuat pembibitan waktu dulu Pak Supriyanto menanam tembakau, dan harapan kita Pak Riono dengan cerita yang di sekitar rumah jenengan itu yang kemarin belum lama ada panen kacang tanah, nanti salah satu varietasnya adalah tembakau varietas Kasturi Pak Riono. Pokoknya sampaikan. Saya ya minat Pak nandur tembakau. Alhamdulillah. Ya, tapi waktunya ya nggak sekarang. Betul, karena periodenya itu kan ya, April, Mei, Juni. Teman-teman ini Dibuat bareng gitu ya. Ya. 9 Juni gitu gitu. Ya, Biar nanti ketika pas niku dimulai, niku mungkin bisa saling menopang niku wau. ya. Tadi kan setidaknya ada tim 7. 7 itu kan selalu yang gantian, nanti ada ini yang masakan. Nah, dan seterusnya. Gitu Pak Riono nggih. Ya. Varietas Pak Kasturi nggih. Ya. Siap nggih? Siap. Siap. Terakhir saya ke Pak Jarno ini yang
mudah-mudahan nanti bisa memotivasi kita yang sudah ada di sini, dan nanti yang belum Pak Sarno, monggo nanti kita diberi satu wawasan baru dan informasi bahwa tembakau itu punya potensi besar, modalnya nggak harus banyak, cuma memang kita harus punya waktu yang memang full ke luasan lahan ya, ke tembakaunya itu Pak Sarno. Memang betul apa yang dikatakan, tembakau itu modalnya nggak seperti cabai, modalnya sedikit modalnya, cuman ya kita cara kerja itu memang memerlukan ketelatenan melebihi daripada cabai, ketelatenan. Sebagai contoh, karena kalau di musim panen, maksudnya panen tembakau itu cara kerjanya ya paling tidak kan merajang, ya kan? Merajang terus menjemur lain sebagainya, itu butuh ketelatenan. Dia membuat widik itu butuh ketelatenan. Cara merawatnya tembakau juga rutin, yang penting itu rutin. Begitu soal tembakau. Kalau dibanding dengan cabai, memang modalnya sangat jauh sekali ya. Kalau tembakau itu yang sering saya lihat, dan saya sendiri dulu pernah menanam satu musim, itu jarang sekali orang merugi soal tanam tembakau. Katakanlah 75%, 80% tidak pernah rugi kalau untuk tembakau. Jadi lain dengan cabai. Kalau cabai masih ada kendala cuaca, misalnya cuaca buruk ya, lain dengan cabai. Kalau tembakau ya ada cuaca buruk tapi nggak begitu parah seperti cabai. Contohnya seperti kemarin itu kan termasuk cuaca buruk yang istilahnya, kalau pendapat saya pribadi itu dari alam. Termasuk kemarin busuk batang itu hampir semuanya, bukan di daerah Kalitelo aja, bahkan di tiap-tiap daerah penyakitnya seperti itu. Nah itu saya berpendapat bahwasanya itu dari alam, cuaca begitu, karena saking banyaknya hujan, banyaknya air hujan, sehingga membuat iklim yang kurang baik bagi tanaman cabai itu tadi ya, seperti itu. Pak Sarno dan bapak-bapak semua, kita matur nuwun, terima kasih karena di pertemuan rutin Kamis Pon ini bisa hadir, dan kita ini dalam rangka untuk meyakinkan diri dan meyakinkan teman-teman yang lain yang katakanlah masih punya sedikit kebimbangan gitu loh, di bulan April, Mei, Juni itu kira-kira mau nanam apa. Nah kita senang karena bapak-bapak dan ada sebagian nanti ibu-ibu yang memang sudah bismillah periode April sampai April, Mei, Juni itu nanti menanam tembakau. Jadi nanti kita tinggal mempersiapkan segala sesuatunya Pak, idenya. Nah katakan nanti kita harus ada pembibitan yang ya sesuai dengan kebutuhan misalnya. Kemudian tadi widik, kalau ada yang bisa buat, kalau enggak misalnya nanti katakanlah beli misalnya alat mesin pertaniannya, minimal ada cangkul. Tadi kan ada kultivator kan, nah untuk lahan sawah atau untuk lahan tegal yang sekiranya itu bisa digunakan kultivator. Kemudian nanti kita menginventarisir, kita rekap kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan prioritas. Tadi kan kita membicarakan jalan produksi perkebunan kan gitu. Monggo nanti itu bagian dari kita, kira-kira yang paling mendesak dibutuhkan itu yang mana. Tapi itu tadi Pak, luasan tembakaunya memang harus memenuhi. Nyuntulu gini. Nah kita nyuntulu, bismillah lah. Mudah-mudahan nanti ini bisa menular dalam arti positif kepada anggota kelompok Tani Mulyo 1 yang ikut kegiatan kami sport, dan juga di kelompok tani yang ada di Desa Kaliasri.
Gitu Pak Ki. Matur nuwun Ki. Siap Ki? Siap. Siap Pak Bapak Ki. Ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.